Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gue bakalan review produk, tapi ini adalah review karena saking banyaknya teman-teman yang DM gua di Instagram soal Om Putra, gue pengen beli kamera, gue masih pemula. Nah, budget gue cuma minim nih, 4 juta ke bawah. Kira-kira kamera apa yang bagus dengan sangat harga murah, tapi kualitas oke? Baiklah, di vlog ini akan gue jawab. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Dimana menurut gua dengan harga misalnya 4 juta ke bawah, maka satu-satunya kamera yang paling gua rekomen adalah ini sob. Jadi angkanya di bawah 4 juta ya, 3,5 misalnya atau 3 juta, maka kamera A5100 dari Sony ini tiada lawat. Ya, dia kalau diaduin sama apa ya, gue juga bingung. Misalnya kalau di Canon tuh biasanya banyak bertanya itu adalah, Om, kalau misalnya M100 atau Canon M3, wah, gua bilang sama kalian, ini jauh di atas mereka berdua. Padahal harga setahu gua lebih tinggi M3 malah ya. Dan gua dulu pakai M3 pertama kali gua belajar, itu nyesal. Kenapa? Karena bitrate-nya rendah. Yang kedua, juga karena FPS-nya hanya 30 FPS. Ya, kamera ini, kita akan bahas. Yang pertama, gue akhirnya memilih ini. Kamera ini adalah kamera terkecil yang paling enak gue bawa-bawa untuk traveling dan vlogging. Dan bisa masuk saku. Jadi kalau gue kan hobinya pakai celana kargo ya. Kalau misalnya gue shoot keluar, karena biar kantong gue bisa manfaatkan untuk baterai atau lainnya gitu. Dan kamera ini bisa masuk celana kargo gue dong. Saking kecilnya, ukurannya cuma segini. Oke. Tapi kalian jangan remehkan loh kecilnya kamera ini, karena kamera ini walaupun kecil tapi file ukurannya bisa besar, bitrate-nya bisa gede, dimana dia sudah memiliki file XAVCS, ribet sih nyebutnya. Yang mana file itu ukurannya mampu bitrate tinggi hingga 50 Mbps. Kencang speednya, ya kan? Karena kalau misalnya kayak MP4 itu biasanya cuma berapa ya? 9 atau 8 bitrate-nya, atau di bawah XAVCS ini ada XAVHD setahu gua, itu hanya mampu di 16 Mbps. Nah, dia mampu gede, intinya adalah 50 Mbps, dan ini biasanya dipakai untuk profesional. Dengan walaupun ukurannya kecil ya, kalian nilai sendiri bitrate-nya sangat tinggi. Bahkan gua pernah buat iklan profesional itu pakai si A5100 ini loh. Itu untuk produk Holyland. Holyland itu adalah produk wireless yang mana itu udah levelnya dunia, dan iklan itu tayang untuk di semua sosial media Holyland, di toko-toko besar di Amerika, di Eropa, di Jepang, pokoknya di semua Asia dan Eropa pada saat itu mereka bilang, dan itu cuma pakai A5100 dan nggak ada masalah soal ketajaman. Kalian bisa lihat. Dan kalau kita bandingkan karena bitrate-nya yang sangat tinggi, berarti kualitas gambarnya sangat bagus. Gua tayangkan di monitor gua ukuran 32 inch seperti ini, yang ukurannya cukup besar, itu gambarnya masih sangat tajam sob. Karena kualitas bitrate-nya tadi yang sangat tinggi. Lalu kamera ini itu tidak ada barunya ya. Setahu gua sih udah nggak ada barunya. Kalau ada mungkin sekitar 5,7 jutaan. Tapi setahu gue udah nggak ada barunya, karena sudah melihat tahun sudah banyak versi-versi terbaru ya, mulai 61, 63 gitu kan. 63 aja udah juga nggak ada barunya setahu gue. Nah, adanya berarti tinggal second sob. Secondnya itu gue dapat murah, kondisi mulus seperti ini dengan lensa kit itu kemarin gue beli hanya 3.300.000. Jadi pasaran harganya pokoknya dengan lensa kit itu sekarang di bawah 4 juta, ada yang 35, ada yang 36 gitu. Kemarin ada yang gue lihat malah 3 juta aja. Ya tergantung kondisi juga, tapi kondisi mulus seperti ini rata-rata gue lihat di marketplace Sony Indonesia itu hanya 3,5 juta. Sangat murah dengan kualitasnya yang luar biasa sih kata gue. Dan sebagai tesnya, gue ganti dulu ya. Gue ganti nih sekarang kamera vlogging gue pakai ini, biar kalian bisa melihat dalam kondisi sekarang ini low light aslinya. Itu bagaimana kualitasnya dia. Mari kita tes. Oke, sekarang gue sudah pakai si A5100 ini buat vlogging dalam kondisi low light. Nah, ini gue rekamin dulu ya.
Oke, ini A5100-nya dan ini kondisinya sekarang. Ini pakai lighting si Godox dan ya kalian bisa lihat ruangan ini aslinya gelap karena gua nggak hidupkan lampu, hanya pakai lampu Godox. Nah, dengan vlogging seperti ini, sembari gua ngoceh-ngoceh, kalian bisa lihat kualitasnya dalam kondisi low light dan fokusnya lihat. Oke, tidak ada kejut-kejut seperti kamera-kamera di level entry gitu yang gitu biasanya mencari fokus dalam kondisi low light. Kalian bisa lihat sendiri luar biasanya si A5100 ini. Oke, kita sekarang masuk ke tahap bagaimana kemampuan FPS-nya. Kamera ini itu sudah didukung 24, 30, dan 60 FPS. Yang arti kata, buat kalian yang hobi cinematic traveling, atau buat speed ramping, atau buat slow-mo poinnya, ini sudah rekomend sekali kata gua. Dan gua akan kasih lihat kepada kalian bagaimana kualitas slow-mo-nya. Selain itu, yang enaknya dari kamera ini adalah dia monitornya sudah flip. Yang arti kata kalau kalian buat vlogging, itu enak banget. Itulah alasannya gue pakai si A5100 ini untuk mendampingi 6400 gue. Kalau hanya buat traveling, buat vlogging, gue selalu bawa A5100 aja. Karena ukurannya sangat compact, kecil. Dan juga dia bisa flip, jadi enak buat vlogging. Dan untuk fokusnya, kalian bisa touch langsung di monitornya. Jadi kan sudah bisa menentukan fokusnya di mana dan di lock gitu. Jadi tinggal touch screen aja monitornya, maka nanti dia akan nge-lock untuk fokusnya sesuai target yang kalian tentukan. Dan untuk kualitas autofokusnya, lihat ini. Oke? Dan nggak ada kejut-kejutnya, Pak. Luar biasa. Dan gua akan kasih lihat kualitas autofokusnya. Lalu kamera ini sudah memiliki fitur HDR, High Dynamic Range, di mana dia bisa membantu kita nanti misalnya apabila dalam pengambilan gambar gitu atau exposure kita misalnya ada yang over sedikit atau under, itu bisa dia turunkan overnya sedikit atau undernya sedikit gitulah. Jadi sangat mempermudah kita pada saat kita mau ngambil gambar. Pastinya fitur ini sangat membantu karena dia sudah ada level 1 hingga level 5. Untuk foto, kamera ini menurut gua untuk sosial media aja, bukan untuk profesional ya. Karena dia hanya 24,3 megapiksel. Cukup lumayan kalau kalian untuk share-share di sosial media kalian saja, Facebook, Instagram, yang mana untuk pocket lah intinya, untuk ngambil gambar-gambar atau kenangan-kenangan bersama keluarga atau traveling saja. Tapi tidak untuk foto profesional. Selebihnya ya fitur standar. Di sini sudah ada zebra, sudah ada picking levelnya, juga sudah bisa koneksi ke smartphone kalian. Misal kalau mau transfer data langsung ke smartphone juga sudah bisa. Dan fitur-fitur umum lah sifatnya itu sudah ada. Ya, itu dia beberapa yang gue suka dari kamera ini. Terus gimana? Yang dari tadi kan bagusnya aja. Apakah dia punya kekurangan? Punya menurut gue. Dimana kamera ini ya Sony lah ya, punya kekurangan di baterai. Dimana baterainya menurut gua kalau kalian misalnya aktifkan terus gitu, walaupun Sony nggak bisa aktif terus gitu, dia hanya 1 jam 15 menit gua ukur. Gua ngetesnya hidup sampai dia mulai overhead, gua matikan, gua catat berapa menit, terus gua hidupin lagi. Begitulah kemarin gua ngetesnya, dapat ketemu 1 jam 15 menit. Hanya Sony, hanya segitu lamanya untuk Sony. Lalu dia overheadnya itu cuman di 13 menit hasil uji coba gua. Itu sudah sampai mau overhead, sudah muncul tanda overhead mengatakan ini bentar lagi udah mau overhead nih gitu. Di monitor tuh nanti akan ada tulisan overhead warna kuning biasanya. Oke, hanya mampu 13 menit. Kalau A6300 kan bisa 30 menit.
Kalau A6400 ini gue pernah ngetes hingga 40 menit di indoor ya, bukan outdoor. Itu ya segitu lama, cuman kemampuannya dia. Tapi kembali lagi, kalian mau pakai shoot apa sampai lama-lama? Kita kalau nge-shoot kamera, kalau misalnya buat cinematic traveling, ngambil gambar tuh paling 1 menit tuh udah dimatiin lagi, ya nggak? Terus ngambil momen lagi, hidupin lagi, cuma berapa menit, matikan lagi. Kita nggak pernah panteng hidup seperti handycam gitu, nggak kan? Lalu satu lagi, lupa gua, monitornya. Ya, karena dia tidak punya viewfinder, jadi kalian harus melihat semuanya fokus ke monitor. Dan sayangnya monitor Sony itu kalau kena cahaya matahari, itu kayak susah untuk dilihat. Dan kalian harus kira-kira. Kalau Sony pasti harus pakai viewfinder deh kata gua. Semua monitor Sony sampai serinya mahal A7 Mark III aja gua tes sama jeleknya. Ya, itu kekurangan Sony banget. Monitornya nggak bisa diandalkan pada saat kondisi outdoor. Itu pas kalau kalian nentukan exposure dengan monitor bawaan Sony, wassalam, pasti salah deh. Harus pakai viewfinder kan. Nah, sayangnya si kamera A5100 ini karena memang ngejar ukuran yang kecil supaya compact dia, kecil untuk enak dibawa kemana, viewfindernya nggak ada. Jadi kalian harus terbiasa untuk melatih feeling, untuk melihat kira-kira exposure yang pasnya gimana nih, gitu. Ya, itu kekurangan dari A5100 ini. Secara keseluruhan bagaimana? Menurut gua, melihat harganya dengan performanya dan kekurangannya, menurut gua, kalau gua sih gampang mengatasi itu. Bagi gua nggak ada masalah karena gua nggak pernah nge-shoot yang lama, terus baterainya juga enak, ngecasnya bisa pakai power bank juga gitu ya kan. Ini rekomen banget. Di kelas harga di bawah 4 juta bahkan tidak ada lawan menurut gua. Coba cari lawannya dengan kemampuan bitrate-nya yang tinggi, autofocusnya yang sangat cepat, gambarnya yang sangat tajam. Di mana harganya cuma segini? Nggak ada. Sony, setahu gue levelnya M3 aja masih harganya masih di atas ini, tapi M3 itu jauh bitrate-nya di bawah ini. Autofocusnya juga lambat sekali dan low light-nya hancur kejut-kejut setahu gue M3, dan juga FPS M3 yang cuma 30 FPS. Ya, karena ini banyak banget yang nanya, Om Putra, kalau M3 bagaimana? Nah, semoga di vlog ini gue bisa bantu jawab kalian, karena gue juga dulu pengguna M3 dan 4 bulan, 5 bulan gue pegang, gue jual, nyesal gue beli, ingat banget gue beli itu. Oke? Dan semoga nggak ada lagi yang DM gue, karena jujurnya hampir, kalau mau gue hitung hampir 2 tahun ini udah hampir 1000-an kali yang bertanya soal ini. Kamera yang murah, apakah M100, apakah M3, rekomen. Karena banyak teman-teman yang belum paham bahwa FPS itu penting, bitrate itu penting, gitu. Oke? Ya, semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.